Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Bu Evi. Masih semangat belajar kan? Harus ya. Kali ini kita memasuki tema 3, subtema yang keempat, yakni tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita belajar di pembelajaran pertama dulu ya. Namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Pernahkah kalian sadari bahwa setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita? Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Ini merupakan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Pasti kamu penasaran kan? Karena itu, tonton terus videonya sampai habis ya. Kali ini kita akan belajar tentang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud dalam proses pembuatan garam. Kedua, menyelesaikan soal konversi waktu. Ketiga, mengamati dan mempraktekkan langkah melipat baju. Simak terus ya. Jika menurut kalian channel ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus ya dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video yang terbaru. Terima kasih. Setelah menonton video ini, nanti diharapkan kalian dapat pertama, mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kedua, menceritakan kembali pokok informasi terkait proses membuat garam. Ketiga, mengenal konversi waktu yang tepat. Keempat, mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Kelima, mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Dan yang keenam, menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan tepat. Hai, masih semangat belajar ya? Nah, sekarang coba tebak nih, apa yang saya bawa? Benda ini digunakan di hampir semua masakan. Warnanya putih, banyak sekali manfaatnya. Apa ayo? Ya, benar, 100 buat kalian. Garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Tahukah kamu dari mana asal garam? Bagaimana proses pembuatan garam? Apa perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam? Pasti pada penasaran kan? Baiklah, ayo simak berikut ini. Air laut ternyata memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya adalah sebagai bahan dasar pembuatan garam. Garam dapat dibuat dari air laut yang diuapkan. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang yang dibuat adalah ladang yang tidak memiliki banyak sungai. Lalu, bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah dalam petak harus dipadatkan dahulu. Kedua, setelah petak-petak siap, air laut dialirkan ke dalamnya dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini dikarenakan air laut yang menguap sebelumnya.
Jika telah mencapai waktu sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam dapat dipanen. Tapi ingat, panennya jangan sampai menunggu musim hujan tiba ya, karena dapat menurunkan kualitas garamnya. Setelah garam dipanen, selanjutnya dibawa ke pabrik. Untuk apa? Tentu saja untuk ditambahi zat yodium. Nah, setelah itu garam siap untuk dipasarkan dan digunakan. Bagaimana? Sudah tidak penasaran bukan bagaimana garam itu dibuat? Nah, dari paparan tadi, perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan garam? Ya, menguap. Nah, sekarang cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Kita sudah tahu bahwa ada perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Dapatkah kamu menceritakan tahapan-tahapannya? Nah, coba kalian gambar langkah-langkahnya ya, dan beri keterangan singkat di bawah gambarmu. Kalian boleh berkreasi dalam membuat gambar tersebut, seperti menambahkan warna pada gambar. Jika sudah selesai, bisa kamu ceritakan ke guru kalian. Waktu yang dibutuhkan oleh seorang petani garam untuk mengisi satu petak dengan air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Perhatikan jam dinding berikut ini. 1 jam ada berapa menit? Kalau kita perhatikan pergerakan jarum jam yang pendek, misalnya saat jarum pendek bergerak dari angka 1 ke angka 2, maka kita dapati selama itu jarum panjang akan bergerak dari angka 12 bergerak ke kanan sampai ke angka 12 lagi. Berapa banyak ruas garis menit yang ditunjuk jarum jam yang panjang? Ya, benar, 60 ruas garis menit. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaian berikut ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Artinya 2 jam sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Lalu, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang dibutuhkan petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit. 1 jam kita ubah dulu ke dalam menit. Berapa? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit ditambahkan dengan 20 menit sama dengan 80 menit. Artinya, waktu yang ditempuh petani menuju pabrik adalah 80 menit. Nah, kalian sudah belajar tentang konversi satuan waktu. Sekarang, cobalah menyelesaikan soal berikut.
Nah, sekarang ubahlah satuan jam menjadi menit ya. Ubahlah satuan menit menjadi jam ya. Tahukah kamu apa perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah? Ya, benar. Penguapan. Penguapan juga terjadi pada proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Coba kamu perhatikan baju-baju ini. Dapatkah kamu melipatnya dengan rapi? Melipat pakaian dengan rapi merupakan keterampilan yang harus kamu miliki. Coba perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Nah, mudah bukan? Cobalah untuk berlatih melipat jenis pakaian yang berbeda. Coba perhatikan teknik melipat cepat berikut ini. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Jangan lupa klik like dan share di semua media sosial kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.